Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwiyah dari Prodi PGSD kelas reguler 1B dengan NIM 210367. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Adapun pengertian dan fungsi pendidikan, latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan perbedaan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan, maka ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan non-formal. Adapun pendidikan informal yaitu pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga yang secara ilmiah dan wajar. Yang kedua, pendidikan formal yaitu pendidikan sekolah yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti bersenjang dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, pendidikan non-formal, pendidikan lingkungan masyarakat atau umpamanya kursus dan kelompok belajar. Tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar. Adapun fungsi lingkungan pendidikan secara umum, fungsi dan lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya atau disebut fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, dan atau melatih. Dalam ayat 1 pasal 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2/1989. Pertama yaitu membimbing, terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi perilaku umum atau disebut juga aspek pembudayaan. Dan yang kedua, mengajar, terutama berkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melatih, terutama berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran atau disebut juga aspek teknologi. Yang selanjutnya yaitu Tripusat Pendidikan. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa atau Putusan Kongres 10 tanggal 5 sampai 10 Desember 1996 pasal 15 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, lingkungan masyarakat atau pemuda. Dan yang kedua, lingkungan masyarakat. Dan yang kedua yaitu sistem pendidikan tersebut dinamakan sistem tripusat. Bagi taman siswa, di samping siswa yang tetap tinggal dilihat dari keluarga, sebagian siswa tinggal di asrama dalam kurung wisma pria dan wismarini yang dikelola secara kekeluargaan dengan menetapkan sistem among. Sedangkan pada lingkungan masyarakat, taman siswa meralat dengan penekanan pemupukan semangat kebangsaan. Dan yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena berhubungan semenda dan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti atau disebut juga nucleus family, ayah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adapun
faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Fungsi dan peranan keluarga. Di samping pemerintah dan masyarakat, dalam Sisdiknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja. Akan tetapi, keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya, khususnya untuk pendidikan keluarga. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan pada akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogianya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya atau kelompok bermain, penitipan anak, sekolah kursus, sekolah kelompok belajar, organisasi pemuda lain seperti pramuka, palang merah remaja, dan lain-lain. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahap perencanaan, pemantauan dalam pelaksanaan, maupun dalam evaluasi dan pengembangan. Dan dengan berbagai cara atau daya, dana, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi dan keserasian antara ketiga pusat pendidikan itu. Dan yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, antara lain pertama yaitu pengajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiring. Dan yang B, peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau disebut juga BP di sekolah, agar program edukatif ini tidak sekedar suplemen tapi menjadi komplemen yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Dan poin yang C yaitu pengembangan perpustakaan. Sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau disebut juga PSD yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dan poin yang D, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelolaan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasialis sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Demikianlah beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ada masyarakat. Kaitannya antara masyarakat dengan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan yang kedua yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang ketiga, dalam masyarakat bersedia sebagai sumber belajar, baik yang dirancang atau by design maupun yang dimanfaatkan utility. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya untuk meningkatkan dirinya. Terdapat beberapa fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya, antara lain pertama, mengajarkan berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain.
Dan kedua, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Dan yang keempat, memberikan kepada anggota-anggotanya cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas. Dan yang kelima, memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Dan yang keenam, memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan, atau pengetahuan mengenai cita rasa, berpakaian, musik, jenis tingkah laku tertentu, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Adapun pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses pengembangan, perkembangan, dan anugerah. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang menjadi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, dan yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum SD, dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok sebagai berikut. Pertama, tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai. A. Bahan-bahan lebih mudah diserap oleh murid. Poin B. Sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Poin C. Murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Poin D. Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Adapun tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, yakni poin A. Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Poin B. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Poin C. Murid menjadi akrab dengan lingkungan dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungan sendiri. Muatan lokal kurikulum SD tersebut seyogianya bagian diperluas atau ditingkatkan agar dapat terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan tujuan muatan lokal, perluasan dan peningkatan muatan lokal dilakukan dengan pengetahuan, dengan memperhatikan pertama GBPP yang berlaku, dan yang kedua sumber daya yang tersedia, ketiga kekhasan lingkungan atau alam, sosial dan budaya, dan kebutuhan daerah, dan keempat mobilitas murid, yang kelima perkembangan dan kemampuan murid. Pendidikan akan mampu melaksanakan contoh fungsi pelestarian kebudayaan dan fungsi pengembangan dari kebudayaan yang diembannya itu, dan seiring dengan itu sekolah sebagai pusat pendidikan akan lebih dekat dengan pusat-pusat lainnya, yakni keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, dari pusat pendidikan itu diharapkan dapat menunaikan tugasnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.